Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Eka Nanda Widayana, biasa dipanggil Eka. Saya berkuliah di Politeknik Bisnis Tegal. Prodi saya adalah D4 Bisnis dan Manajemen Retail. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, ada pengertian manajemen sumber daya manusia adalah tulang punggung setiap organisasi yang sukses. Di era bisnis yang semakin kompetitif dan dinamis, peran SDM telah berevolusi dari fungsi administratif sederhana menjadi mitra strategis yang penting dalam mencapai tujuan organisasi. Manajemen sumber daya manusia yang aktif tidak hanya memastikan bahwa organisasi memiliki talent yang tepat, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, meningkatkan produktivitas, dan mendorong motivasi. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi berbagai aspek kunci dari manajemen sumber daya manusia modal, mulai dari perekrutan dan pengembangan karyawan, hingga manajemen kinerja dan budaya organisasi. Kita akan membahas praktek terbaik, tren terkini, dan strategi yang tepat membantu profesional sumber daya manusia, manajer, dan pimpinan tim untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia mereka dan mendorong kesuksesan organisasi. Selanjutnya ada analisis kebutuhan. Langkah pertama dalam proses perekrutan adalah mengidentifikasi kebutuhan organisasi. Ini melibatkan analisis mendalam tentang keterampilan, pengalaman, dan kualitas yang diperlukan untuk posisi tersebut. Penting juga untuk mempertimbangkan budaya organisasi dan tujuan jangka panjang perusahaan. Yang kedua ada searching date. Setelah kemudian mengidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mencari kandidat potensial. Ini bisa dilakukan melalui berbagai saluran seperti portal kerja online, media sosial, referensi karyawan, atau bahkan meeting untuk posisi senior. Menggunakan teknologi digital dan searching dapat membantu mempercepat proses ini. Selanjutnya ada proses seleksi, melibatkan serangkaian tahapan untuk mengevaluasi kandidat. Ini bisa mencakup wawancara, tes kemampuan, assessment care, dan pemeriksaan latar belakang. Penting untuk memastikan bahwa proses ini objektif, adil, dan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Selanjutnya ada setelah kandidat terpilih, proses onboarding yang efektif sangat penting untuk memastikan integrasi yang mulus ke dalam organisasi. Ini melibatkan orientasi, pelatihan, dan dukungan yang diperlukan untuk membantu karyawan baru beradaptasi dengan peran dan budaya organisasi mereka. Selanjutnya ada pengembangan karyawan. Yang pertama pelatihan dan pengembangan, yang kedua manajemen karir, yang ketiga pembelajaran berkelanjutan. Dan selanjutnya ada pengertian program pelatihan yang berstruktur dalam berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Ini bisa mencakup pelatihan teknis, soft skill, dan kepemimpinan. Penggunaan metode pembelajaran campuran yang menggabungkan pelantikan tatap muka dan e-learning dapat meningkatkan efektivitas dan aksesibilitas program pelatihan. Dan selanjutnya ada pengertian membantu karyawan dalam merencanakan dan mengembangkan karir mereka adalah kunci untuk retensi talenta. Ini melibatkan pemetaan jalur karir, mentoring, dan pembelajaran kesempatan untuk rotasi pekerjaan atau penguasaan lintas departemen. Program pengembangan kepemimpinan juga penting untuk mempersiapkan karyawan berpotensi untuk peran yang lebih senior di masa depan. Dan selanjutnya ada pengertian mendorong budaya pembelajaran berkelanjutan sangat penting di era erupsi teknologi. Ini bisa dilakukan melalui program tutorial rebusén, akses ke platform pembelajaran online, atau bahkan kerjasama dengan institusi pendidikan. Penting juga untuk menciptakan lingkungan kinerja yang mendorong eksperimentasi dan pembelajaran dari kegagalan. Dan yang ketiga ada manajemen kinerja dibagi tiga, yaitu yang pertama penetapan tujuan, yang kedua pemantauan dan umpan balik, yang ketiga evaluasi dan pengembangan. Yang pertama ada pengertian dari proses manajemen kerja dimulai dengan penetapan tujuan yang jelas dan terukur. Yang kedua ada pengertian dari kunci untuk perbaikan berkelanjutan. Tren terbaru menunjukkan
pengesahan dari New tahunan. Yang ketiga, ada pengertian dari proses evaluasi kinerja harus objektif dan berbasis data. Kesimpulannya adalah evaluasi kinerja manajemen sumber daya manusia adalah proses perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, pelaksanaan penilaian terhadap manajemen potensi manusia dalam suatu organisasi untuk mencakup tujuan organisasi dengan efektif, distribusi dan manajemen sumber daya manusia dan aspek penting dalam organisasi karena manusia merupakan potensi yang menjadi modal berharga dalam mencapai tujuan perusahaan. SDM tidak punya dia melihat secara akal sebagai angkatan pekerjaan di suatu wilayah, tetapi juga secara ambiguitas perusahaan yang berkontribusi pada kesuksesan organisasi. Manajemen sumber daya manusia adalah cara untuk mengelola dan mengoptimalkan kontribusi manusia dalam menciptakan maksimal organisasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.